Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar materi IPA mengenai usaha dan pesawat sederhana. Bab ini ada di KD 3.3 dan 4.3. Nah, pada awal bab ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai usaha dan daya. Nah, kita ke usaha dulu ya. Mungkin teman-teman kita dalam kehidupan sehari-hari sudah sering ya mendengar kata usaha. Ini tuh identik banget sama cara atau proses yang kita lakukan untuk mencapai sebuah goal. Misalnya, kalau kita pingin jadi juara kelas, usahanya belajar dengan rajin. Kalau misalnya kita pingin jadi atlet bulu tangkis, usahanya ikut klub bulu tangkis, atau mungkin rajin melakukan aktivitas fisik dan latihan bulu tangkis. Nah, bisa juga dilihat nih di gambar ini. Ada kuda yang menarik delman. Kemudian ada ini bapak-bapak yang sedang menarik sebuah gerobak. Nah, ini juga bisa dikatakan usaha. Kemudian bagaimana sih definisinya? Nah, di IPA, definisi usaha itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk memindahkan kedudukan suatu benda. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, usaha dibagi menjadi 3 jenis. Ada yang negatif, positif, dan nol. Untuk yang negatif, artinya adalah usaha dilakukan oleh gaya yang memiliki arah berlawanan dengan arah perpindahan dari benda. Kemudian, kalau untuk yang positif, berarti arah gaya dan perpindahannya itu searah. Ini contohnya kuda yang menarik gerobak. Kudanya melaju ke arah sebelah kanan, kemudian gerobaknya juga ikut ke arah kanan. Kemudian ada juga usaha nol. Untuk lebih sederhananya, ini adalah usaha yang bernilai nol, ditandai dengan gaya yang tidak melakukan usaha apapun. Nah, contohnya ini ya, saat kita mendorong sebuah tembok gitu, karena massa kita jauh lebih kecil daripada temboknya. Nah, selanjutnya kita langsung ke rumus ya. Untuk rumus usaha itu adalah W sama dengan F dikali S. Keterangannya, W sama dengan usaha, satuannya adalah joule atau kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Untuk F adalah gaya, satuannya Newton atau biasa kita singkat N. Untuk uraiannya adalah kilogram meter per second kuadrat. Kemudian untuk S-nya adalah perpindahan dengan satuannya adalah meter. Nah, kenapa sih rumus usaha itu harus seperti ini? Ini artinya kalau usaha kita itu ingin maksimal ya katakan, berarti gaya yang diberikan juga harus maksimal dan perpindahannya juga harus signifikan gitu. Jadi semakin besar sebuah usaha, semakin besar gaya yang diberikan dan semakin signifikan pula perpindahannya. Oke, kita langsung ke soal aja ya. Jadi ini ada sebuah benda yang bergerak, diberikan gaya sebesar 250 Newton. Kemudian perpindahannya adalah 50 cm. Pertanyaannya, besar usaha yang dilakukan benda tersebut adalah, gimana ya caranya? Kita tuliskan dulu nih diketahuinya. Diketahuinya F sama dengan 250 Newton, kemudian S sama dengan 50 cm, diubah menjadi meter, yaitu 0,5 meter. Kemudian ditanyakannya, besar usaha berarti W ya. Kemudian jawabnya, tinggal masukin aja ke rumus. W sama dengan F kali S. Berarti W sama dengan 250 Newton dikali 0,5 meter. Hasilnya adalah 125 joule. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika sebuah benda bergerak sejauh 50 meter setelah diberi usaha sebesar 2000 joule, berapakah gaya yang diberikan kepada benda itu? Kita tulis ya, diketahuinya. S atau perpindahannya, karena kan itu sebuah benda bergerak. Nah, berarti ada sebuah perpindahan,
yaitu 50 meter. Kemudian usaha atau W sama dengan 2000 Joule. Selanjutnya kita tentukan ditanyakannya apa sih gaya yang diberikan, berarti F. Oke, kalau gitu kita langsung masukin ke rumusnya. Kan tadi rumusnya itu W sama dengan F kali S ya, berarti kalau ditanyakannya F sama dengan W dibagi S, berarti F sama dengan 2000 Joule dibagi 50 meter, sama dengan 40 Newton. Oke, lanjut ya ke soal nomor 3. Sebuah benda dengan massa 2 kg didorong dengan usaha sebesar 400 Joule. Berapakah jarak yang dapat ditempuh oleh benda tersebut? Keterangan, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Kita tuliskan ya diketahuinya. Massa, berarti M sama dengan 2 kg. Percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Kemudian, usaha berarti W sama dengan 400 Joule. Ditanyakannya apa sih? Ditanyakannya jarak yang ditempuh, berarti berhubungan dengan perpindahan, yaitu S. Nah, pertama-tama kita cari F-nya dulu nih, karena kan W-nya udah diketahui. S-nya itu yang ditanyakan. Berarti F. Nah, F-nya itu adalah M dikali G. Berarti 2 kg dikali 10 meter per second kuadrat, sama dengan 20 Newton. Oke, selanjutnya langsung masukin aja berarti ke rumus. S sama dengan W dibagi F. W-nya udah tahu ya, usahanya sebesar 400 Joule. Kemudian dibagi F. F-nya itu adalah 20 Newton, berarti S sama dengan 20 meter. Gimana? Mudah kan? Oke, kita lanjutkan ya ke konsep yang berikutnya. Kan tadi kita udah ngomongin tentang usaha nih. Nah, berarti ada hubungannya dong dengan daya. Nah, daya itu adalah laju suatu benda untuk melakukan suatu usaha. Contoh, ini ada 2 mobil ya, mobil coklat dan mobil merah. Keduanya ini punya massa yang sama. Contohnya misal 100 kg. Jadi, mobil coklat ini 100 kg, mobil merah ini 100 kg. Kemudian, keduanya menaiki sebuah bukit bersama-sama. Kedua mobil melakukan usaha yang sama besar. Misal, 30 Newton misalnya. Berarti mobil coklat 30 Newton, mobil merah juga 30 Newton. Akan tetapi, mobil coklat melakukan usaha dalam waktu yang lebih singkat daripada mobil merah. Berarti bisa dikatakan mobil coklat mempunyai daya yang lebih besar, gitu ya. Berarti kita langsung coba ya lihat rumusnya. P sama dengan W dibagi T. Berarti suatu benda atau seseorang gitu akan memiliki daya yang lebih besar kalau benda atau seseorang itu melakukan usaha yang maksimal dalam waktu yang singkat, atau dengan kata lain efisien gitu ya, melakukan suatu pekerjaannya. Jadi ini rumusnya, P atau daya dengan satuannya watt sama dengan W itu usaha yang dilakukan, satuannya itu joule, dibagi T, waktu yang diperlukan dalam second gitu ya. Jadi P sama dengan W dibagi T. Nah, supaya lebih paham, kita langsung ke aplikasinya aja ya, ke soal. Oke, sebuah setrika listrik dengan daya 300 watt digunakan dalam waktu 10 menit. Berapa joule energi yang digunakan setrika tersebut? Langsung aja ya, diketahui. P berarti daya ya, yaitu 300 watt. Kemudian waktunya 10 menit. Nah, berarti ini harus diubah dulu ya ke dalam second. Nah, 1 menit itu kan 60 detik. Berarti 10 menit adalah 600 second atau 600 detik. Berarti ditanyakannya adalah energi dalam bentuk joule, yaitu W atau usaha. Langsung aja dong kita masukin ke rumusnya. Tadi kan rumusnya itu P sama dengan W dibagi T. Berarti kalau ditanyakannya W sama dengan P dikali T. Berarti W sama dengan
300 watt dikali 600 second, yaitu 180.000 joule, atau bisa kita sederhanakan menjadi 180 kilojoule. Oke, gimana? Mudah kan ya? Kita sudah belajar tentang usaha dan daya. Nah, mungkin sampai sini dulu untuk video yang pertama. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas mengenai pesawat sederhana, jenis-jenisnya, dan keuntungan mekanisnya. Oke, semoga paham ya dan bermanfaat. Sekian, terima kasih teman-teman sudah menyimak videonya sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.